Coba kita lihat, kita gali lagi. Surat Al-Nazzal. Dari langit bi ukuran sesuai, kalau dalam tahap ini ukuran sesuai dengan apa Allah menurunkan. Nanti ini ada kata bikodarin, sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan. Untuk memahami ayat ini, coba seperti ini. Kalau seandainya kita beli kopi ya, pertimbangan kita apa yuk? Enggak, modelnya, ukuran dulu. Misalnya ukuran 9, beli 3. Jenengan pakai di sini kira-kira. Bagaimana reaksi yang lain? Jenengan wah. Dan misalnya jenengan badannya XL, jenengan pakai S. Tutup. Ngerti. Saja yang mau kasih rahmat oleh Allah berupa air hujan yang menghidupkan yang mati pada tempat tertentu dengan ukuran. Berarti kan sekitar di daerah ini memang itu butuhnya, dibutuhkan mikat sekian juta liter. Karena air yang diturunkan oleh Allah itu apa? Sesuai dengan ukuran. Tidak mungkin kurang lebih walaupun 1 tetes. Kenapa? Allah zat yang maha mengetahui kebutuhan kita. Dan bikarin, kelawan ukuran. Berarti nggak ada lebih, nggak ada kurang. Tapi kenyataannya kok sekarang sampai turah-turah. Ya ada. Wes. Lebihnya banyak banget kelihatannya. Apakah masalahnya di mana ini? Masalahnya di mana? Apa disebutkan hujan itu menghidupkan yang mati menjadi yang hidup menjadi mati? Si Quran turunkan ini sesuai dengan itu. Nah, berarti ada sesuatu yang terjadi. Itu coba Zoharul fasadu, yaitu apa disebutkan? Zoharo, wis jelas. Kalau ini gaya bahasanya begini, wis terang cetok pertelo. Apa ya wis terang, wis cetok bertelo? Yaitu disebutkan apa? Al fasadu, kerusak. Aceh rusaknya seperti apa? Sampai mau ya seperti terang cetok pertelo kerusakan. Berarti kerusakannya semua tersebut, kerusakan tersebut tangan manusia. Berarti kerusakan yang ada di bumi dan di laut itu bukan kehendak.
manusia. Nah, sekarang mari kita kembali ke Aceh. Sesudah dulu dan sebagainya nggak pernah turun ke kota. Kenapa? Karena menciptakan yang namanya pohon. Apa kira-kira pohon? Air. Nggak ada hujan di. Nah, sekarang airnya nggak ada, ya. Bukan salah hujan. Itu menebak dengan satu pohon untuk namanya reboy. Nah, tapi kaitannya dengan ada kaitan dengan sunnah-sunnah sholat saja, yaitu apa? Kebu berarti siapa? Ya tangan manusia tersebut, ya yang serakah, sehingga dikerjakan sedemikian rupa sehingga akhirnya air yang turun kadang gelundungan kayu sudah, ya, sehingga kalau registrar gede sama itu bukan lampu gitu, ya. Nah, kita perlu, yaitu apa? Menyalakan hujan, itu syariat, ya. Kan hujan. Yang kita boleh adalah apa? Satu, di mana sahabat yang Badui, orang dari hutan gunungan, Rasulullah pertanakan, maka aslinya lalu mengangkat tangan dan berdoa untuk meminta hujan. Begitu Rasulullah SAW mengangkat tangan, belum selesai doanya, belum selesai, tiba-tiba di langit Madinah yang begitu biru, nggak ada awan, tiba-tiba ada awan hitam berjalan menghadapnya Kanjeng Nabi doa. Ya, belum tuh kelihatan hujan sudah. Lalu Arab Badui tersebut setelah selesai mengucapkan watu sembah nuwun dan sebagainya, seminggu kemudian saya tolong minta doa lagi, kan saya doakan desa saya banjir ya Rasulullah. Tapi nggak berhenti sampai banjir. Kita merasa sudah cukup, kita di lain jangan di, maksudnya kan daerah lain kan juga butuh hujan. Maka setelah Kanjeng Nabi berdoa seperti itu, ingkrih dari desa tersebut sehingga ada desa yang rahmat dari Allah. Jadi kalau ada yang punya hajat manten, ya ini pakai doanya. Doanya yaitu
singkirkan hujan di atas kita, gitu. Jadi ini syariat. Nah, ini dia masalahnya. Pawang hujan ini apa namanya, medeni ini, istilahnya pakai lombok, pakai berambang. Ya Allah. Jadi kalau misalnya daerah kita ada hujan yang seperti itu, desanya gundul dan sebagainya, pakai doanya Kanjeng Nabi agar yang memang sesuai dengan ukuran, tidak dikasih orang lain yang paham saja seperti itu. Sekarang masalahnya ya, kenyataan yang terjadi ya di Aceh sana, pekorban itu begitu banyak ya, data ini masih simpang siur, tapi yang pasti ribuan itu ya. Kita akan dari sebelum dalil nakli, seandainya di alun-alun Gresik rame terbuka ya, itu Bapak di sini apa Bu? Masyarakat Gresik. Siapa yang dipanggil? Pedagang dipanggil, kiainya dipanggil, ahli maksiat pun juga dipanggil semua, perwakilan semua untuk pengumuman. Sebelum itu berlangsung tiba-tiba hujan. Sekarang pertanyaannya, siapa yang musibah datang turun semuanya kena. Di Aceh pondok pun hancur juga, hancur. Alim guru ngaji juga hancur, yang ahli maksiat juga hancur. Kalau sudah datang musibah maka kena semua. Tetapi sebut ada satu orang ya, sebelum kan dia ada gurunya sedia payung, begitu payung kena nggak? Enggak. Karena apa? Dia bawa payung. Nah, coba di daerah kita, mau nggak kita ikut terkena tersebut? Payung sebelum hujan. Apa payung tersebut? Rasulullah SAW sudah jelaskan maka kalau Allah sebutkan supaya tidak, maka Kanjeng Nabi mengatakan dalam riwayat hadis, istaqbilu. Di awal hadis tersebut Kanjeng Nabi mengatakan apa? Sambutlah. Kalau ini minggu depan ada Bapak Presiden datang, maka mulai sekarang sudah nyambutnya dengan apa? Oh, catnya lebih, oh karpetnya diganti, yang tadinya beda motif jadi motif. Apalagi, oh sudah mulai dikasih hiasan-hiasan. Mulai sekarang kita sama dan sebagainya, ya betul. Nah itu namanya Kanjeng Nabi disambut gelombang datang tadi Semeru belum selesai sudah di Jakarta katanya temboknya itu mau jebol lagi gitu. Ya Allah. Nah, Kanjeng Nabi mengatakan riwayat tadi, sambutlah gelombang si adem ayem ijo royo royo, ya kita harus sudah nyambut bala itu datang.
Yaitu dengan apa? Bidu'ai, dengan doa yang sungguh-sungguh. Dengan doa yang sungguh. Berarti apa? Berarti hari-hari ada di, ya, yaitu sunahan kita nomor 4 sholat subuh. Nah, maka dari itu mari kita melihat penjelasannya. Ya, di sini penjelasannya ada di kitab Kasifatus saja. Di kitab ini yang matur nuwun dulu. Biasa kitabnya ya, yang menyerahkan kebutuhan ini Syekh Imam Nawawi Al-Bantani ya. Mari sekarang kita mempelajari kunut sebagai payung sebelum hujan datang ya. Al-kunutu utawi kunut itu adalah zikir maksusun yang khusus. Mustamilun, dan zikir kunut tersebut yang khusus itu mengandung, kunut ini ada isi apa? Isi doa tersebut isi itu apa? Doa yang pertama adalah doain, yaitu sanain dan pujian kita. Kunut ini cuma dua isinya. Satu, permintaan kita kepada Allah. Kedua, Allah. Tertibnya apa? Minta muji, minta muji, minta muji. Bikulli lafzin, kelawan semua lafaz boleh. Ya, ini hukum dasarnya dulu ya. Ismala alaihima, yang mengandung keduanya tersebut, doa dan pujian tersebut, bi ayyi sigotin, dengan segala bentuk sigot, sa'a yang dikersake oleh yang baca tersebut. Kaulihi, seperti contohnya, Allahumma firli, ya Allah ampuni dosa saya ya Allah, ya Ghafur, yaitu zat yang maha pengampun. Ini sudah disebut kunut. Jadi kalau ini perlu diketahui. Kenapa? Kadang-kadang kita sholat imamnya nggak pakai kunut, kita sebagai karena walakal hamd dan seterusnya, imamnya Allahu Akbar sujud, jenengan misalnya jenengan nggak paham ya, imamnya jenengan misalnya kafir, imamnya ini pakai kunut, sedangkan kalau kunut Syafi'i sunnahnya, karena sunnah hilangan seterusnya imamnya Allah apa? Kalau langsung sujud pun tapi kan kunut. Karena kunut adalah isinya doa dan kenapa? Di lapangan minggu saya kebetulan subuh ada dalam perjalanan saya pulang ke, begitu masuk azan subuh saya alhamdulillah saya sudah ayam. Begitu setelah qobliyatan subuh lalu muadzinnya ini dia
begitu kalau ghafur dapat pahala. Nah, kalau ya ini seperti ini. Menurutnya ada qauli fadu'a'u ya'sulu bi'fir, maka doanya ini kita dapatkan dari ya Allah ampuni saya, wasana'u dan pujian kepada Allah bigofurin dengan ucapkan sifatnya Allah yang maha gofur, ya. Zalika, dan juga irhamni ya rahim, boleh. Irhamni ya rahim, boleh, itu kunut singkat. Irhamni ya Allah sayangi saya, ya rahim zat yang maha penyayang, ya. Jadi yang pertama apa? Allahumma fir ya ghafur. Kalau kita mau pakai yang kedua, irhamni ya rahim, boleh. Tapi ingat ya, kunut singkat ini kita bisa pakai kalau memang di empat seperti itu tadi, ya. Seperti tadi, ya. Wa qaluhu, dan ucapan apa? Ultuf bi ya latif. Itu juga boleh. Ultuf bi yaitu apa? Ya Allah, apa ya, minta kelembutan ya. Lagi ultubi ya latif, karena di situ ada permintaan dan ada pujian kepada wa hakaza mislu zikri al maksusi ayat, juga ada zikir yang khusus yaitu ayatan, yaitu berupa ayat Quran tatadammanu dzalika, ya, ka akhiru suratil baqarati bisyarti ayak sida biha al-kunuta wa qaulihi ta'ala. Nah, ini juga boleh. Ayat tersebut di Quran dipakai untuk doa baca Quran, tapi niatnya untuk membaca kunut. Karena ini bukan tempatnya baca Quran, ini tempatnya baca kunut, ya. Tapi di sini kandungannya yaitu doa dan ditutup dengan pujian kepada Allah. Seperti apa? Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina pertama kan permintaan Rahim, ini kan dulu yang lebih bagus, yaitu yang lebih bagus al-qunut al-waridu yang diriwayatkan anin Nabi Rawahul Hakimu, yang kunut ini yang diajarkan dari Kanjeng Nabi, yang meriwayatkan Imam Hakim an Abi wa tawallana fi man tawallid wa barik lana fi ma atait, dan ini yang paling atol. Nah, apa hubungan yaitu ayatkan oleh Kanjeng Nabi ini hidup. Kan ya Allah, ya Allahumma, kalau kita ahum, ya, ingkulo, engkau memberi petunjuk orang-orang yang telah engkau beri petunjuk. Ini
Ya Allah, mana engkau sudah memberi petunjuk kepada orang-orang yang engkau beri petunjuk. Ini adalah orang yang sudah diberi petunjuk Allah. Yang tertinggi siapa? Allah memberikan petunjuk yang sempurna kepada Nabi besar Muhammad. Berarti kalau kita Muhammad, sebagaimana Allah memberi petunjuk kepada Fiman indah man. Jadi orang yang awal kunut kepada tidak membahas yang petunjuknya ini dulu ya, apa artinya petunjuk dan sebagainya ya. Lalu kita lanjut. Nah, ini keterangannya ya. Tersebut telah ya Pak Nabi besar Muhammad SAW. Allah keselamatan yang mana engkau juga memberi keselamatan iman dari bala dunia dan bala akhirat. Jadi kalau redaksi ini disambung dengan yang pertama, ya Allah berikan saya keselamatan ya Allah, sebagaimana engkau telah memberikan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Ini adalah doa tolak bala secara langsung dan tidak langsung. Doa tolak bala dari bala dunia dan bala akhirat. Di mana doa dalam wa'afina fiman disebutkan wallahu ya'simuka minan nas di surah Allah menjaga engkau ya Muhammad SAW minan nas dari keburukan manusia yang akan mau mencelakakan engkau. Allah sendiri yang menyatakan, aku Allah akan menjaga engkau ya Muhammad SAW dari keburukan manusia yang akan mencelakakan. Berarti kalau Allah sudah menyatakan itu, berarti kira-kira ada nggak manusia yang bisa mencelakakan kanjeng? Kira-kira tidak ada. Rasul SAW itu tahun apa? Tahun gajah, karena waktu itu ada Raja Abraha. Raja Abraha tersebut mau apa? Kan Raja dari tersebut itu setiap desa, karena dia punya pasukan dia seandainya mau Mekah tersebut akan dirampok. Nah,
ternyata dekat Ka'bah tersebut sekitar 900. Di situ kan ada rumahnya ibunya kan, ibunya Kanjeng Nabi, sedangkan Abu Thalib suruh lari ke atas, suruh lari ke pegunungan, kamu bawa hartamu, kalau enggak semua bisa naik. Bisa Yusuf tidak mana-mana. Begitu Raja Abraha sudah mau mendekat ke Allah, melihatnya apa? Di situ ada kekasih. Allah akan melindungi Rasul dari siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada sedang di kandungan ibunya. Lah ini perlindungan tersebut termaktub apa? Di doaku kuno dari bahaya dan perlindungan sempurna, ini perlindungan sempurna. Rasulullah SAW yang mau dibunuh sebelum beliau hijrah, itu beliau ini rumahnya seperti apa sih? Apa pintunya ada gembok? Tidak ada. Orang gampang masuk sudah. Tiba-tiba seluruh kalimat itu punya satu utusan-utusan. Apa yang terjadi? Pemuda tersebut tidak ada angin, tidak ada apa, ngantuk semuanya. Lindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam, lah itu. Dan doa adalah kandung di doa. Lalu mari ayo ke apa namanya? Jabal Sur. Jabal Sur. Ya, begitu di apa? Rasulullah dua yang besar sudah di semua. Badar laba-laba di rumah yang sedang bertelur. Tiba-tiba laba-laba menyeliputi pulut gua tersebut karena apa? Untuk melindungi yang di dalam. Para yang ini, pasukan tersebut mau merusak. Kenapa? Tidak mungkin ada orang ini, karena ada sarang, ada laba-laba. Burung laba-laba siapa? Kenapa? Karena Allah ingin melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baca doa kunut ini berarti kita dunia dan dari bala akhirat. Kenapa? Doa kunut tersebut ini landai. Ya. Jangan sekali-kali dilewat, karena ini doa yang sangat luar biasa. Kita melihat ya. Ya. Ya.
Di sini di riwayat hadis Bukhari ya. Sallallahu alaihi wasallam, na'am. Apakah Nabi besar qanata qabla ruku'i qala ba'da ruku'i, dan kunutnya itu ya. Tadi kita lanjutkan kembali ya. Asalkan ya. Nah, tapi kalau yang namanya bala akhirat ini apa? Wah, tidak ada akhirnya. Maka dari itu, mari selain kita minta di kunut, doa kunut ini, selain kita minta perlindungan dari bala dunia tersebut, bala akhirat yang lebih jauh. Ya. Rasulullah SAW dikawal ya malaikat Jibril juga melihat ada satu bentuk siksa. Ada satu bentuk siksa. Maka ya siapa itu yang tanya, itu umatmu ya Rasulullah. Kok siksanya seperti itu sampai gak kuat kan Nabi melihat. Digantungnya ini pakai bakar, dibakar pakai. Bukan yaitu tidak mau mematuhi itu. Nah sekarang coba lihat, coba kita melihat ya, kalau seandainya ya ada wanita yang melihatkan rambutnya kepada lelaki yang bukan muhrimnya, siksanya. Tapi justru di zaman sekarang, wanita muslimah sekarang ini bukan tapi telanjang. Kenapa saya berani mengatakan telanjang? Karena syarat menutup auratnya tidak terpenuhi. Banyak yang syarat menutup auratnya tidak terpenuhi, melanggar kaidah al-kasiyat. Yaitu apa dikatakan dalam kaidah tersebut? Banyak orang yang menutup aurat tetapi menutup telanjang. Dia dianggap telanjang karena dia melanggar aurat, yaitu digunakan tersebut yaitu tidak bisa melihatkan warna daripada auratnya, tebal ya. Dan juga apa, penutup aurat yang kedua syaratnya apa, tidak bisa anak-anak kita, remaja-remaja putri kita rapi, tapi leher, kaos tangan saking ketatnya belok kiri kanannya ketok. Lalu pakai celana panjang mana dimasukkan, celana panjangnya ketat. Lah ini namanya
namanya pakai nutup di sisi manusia, namanya pakai baju, tetapi di sisi Allah telanjang. Al-Kasiyat Al-Ariyat, ini dia yang sekarang jadi. Nah, itu dalam syariat itu apa? Telanjang. Sekarang minta maaf yang banyak. Kira-kira menjadi tren nggak seperti itu? Kira-kira bajunya ketat, celana. Nah, sekarang sebelum kita bahas tentang kunut ini ya, fikihnya ya. Kira-kira yang memakai model yang ketat-ketat tersebut, anak kita yang 20 tahun ke bawah apa yang 60 tahun ke atas? Apa? Pawai uang yang saya lagi tengok, ada orang tanya sama saya, Pak, masjid mana Pak? Tuh, dia saya kasih petunjuk, petunjuk baik. Saya baca Quran, dia sholat duha, saya dapat pola duha, karena saya menunjukkan. Saya lagi baca Quran ini. Ada orang tanya, Pak, karaoke sama wanita, saya dapat kiriman dosa. Lah, sebut apa? Duitnya dari mana? Orang tua. Keluar kemana-mana, walaupun sisu, ya Allah. Ini namanya bala akhirat. Ini bala akhirat ini. Mari Pak kunut ini supaya anak kita ini gak kena bala akhirat. Gak kena bala akhirat. Bala dunia kita dapat kafaroh, tapi bala akhirat nauzubillah min dzalik. Satu dari sekian bala akhirat yang sekarang kita entengkan semua. Dan ini solusinya apa? Ada di Allah. Doanya kunut. Akan kunut nak. Habis baca ada mohon maaf ya, truk rumahnya cuma biasa. Orang yang datang ke sana, beliau ini orangnya zuhud. Zuhud ini apa? Ya. Nah, enggak kemeni seperti kita. Zuhud. Beliau tersebut, kalau ada tamu datang, beliau tidak minta. Tamunya tersebut bawa amplop tebelnya segini. Kalau isinya ya, oh ya roti bukan. Dia kan, Beb, ini bib buat Habib. Lalu tidak di dapat kalau dibuang pintu ke belakang. Kamu ngambil, praktekan lo ya. Tersebut zuhudnya seperti ulama ini semua
waktu giliran doa, itu apa? Doanya apa? Allahumma dina fi man wa, yang lain nangis semua. Semua doa yang di ulama dia terkumpul di doa kunut tersebut. Coba lihat apa? Ada doa yang dipakai di sholat? Coba kunut tersebut. Kunut tersebut. Jadi jangan anggap enteng kunut. Kunut ini ya Allah. Baik. Yang terbaik, bagaimana Allah sudah memberikan terbaik kepada Kanjeng Nabi, kita perlindungan yang terbaik, memberikan perlindungan dari bala seperti itu, ya. Sudah memberi pertolongan kepada siapa? An-Nasiron kepada siapa? Kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi ini pertolongan, ya, ini pertolongan. Jadi kalau kita baca sirah sejarah Kanjeng Nabi, sangat luar biasa sudah. Salah satu di antara ya pedang dihunuskan di dadanya. Lalu Kanjeng Nabi bangun, lalu kata, sekarang kalau aku mau membunuhmu, siapa yang kau minta pertolongan? Kanjeng lalu pedangnya ketar. Allah yang memberi pertolongan. Berarti kalau seandainya kita doa dengan pertolongan yang terbaik yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Tadi setiap hari minta tolong ya. Syariat itu minta pertolongan di doa kunut ini karena Allah memberikan mujahadah kita doa kunut ini loh. Coba lihat ya berikutnya ya. Ya. Mansyiran wa hafidhan li minaz dzunubi. Nah, kita juga dijaga daripada dosa-dosa ma'hum. Ya, jadi maksudnya gini, doa ini wa tawallani juga kita minta pertolongan supaya kita dijaga dari perbuatan dosa. Dijaga dari perbuatan dosa. Maksudnya gini. Kan kita berdosa Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang gini. Setelah pengajian ini ada bos datang. Ayo semuanya kenapa? Karena dia ini kalau nggak punya rem nabrak. Apa yang ditabrak? Apa yang ditabrak? Syariatnya Allah, pelanggaran Allah ditabrak. Nggak bikin, nggak peduli ini halal haram disikat semua. Kalau kita doa seperti ini, maka Allah ngasih rem kepada kita. Apa remnya tersebut? Begitu kita ini ada tergerak bisikan setan buat maksiat, langsung kita kalahkan. Siapa yang mendapat orang tersebut? Ada satu, yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau tersebut remnya kuat. Saya sejak hidup saya ini di akhir hayatnya mengatakan, saya sejak akhir hidup saya ini sampai sekarang, yaitu saya belum pernah membuat satu yang makruh. Makruhnya tidak pernah. Apalagi maksiat. Remnya kuat. Kenapa nyerang kuat? Karena minta kepada Allah. Salah satunya apa? Minta rem yang kuat sebagaimana Allah memberikan rem yang kuat kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW di doa kunut tersebut. Sehingga kalau sulit dibilangin suruh
suruh mujahadah, doa kunut, suruh mujahadah. Ayo doa kunut, ayo doa kunut, ayo doa kunut, suruh mujahadah itu. Sholat. Nah, si rem yang kuat dalam mencegah bermaksiat, enak. Lihat maksiat itu benci. Lihat maksiat benci kita. Seperti itu. Ya, coba kita lihat lagi ya. Lalu ini wabarik fi ma atait ay anzili barakati iyal khairu fi ma ataitu li. Seperti ini kita minta semua yang Allah berikan rezeki kepada kita dohiron wal batin semuanya berkah semua ya. Wah ini aminnya banter ini kalau rezeki. Ya kalau sudah doa ya doa panjang-panjang. Kalau udah redaksinya riskon wasian. Masya Allah, sudah. Bangun masjid juga perlu. Sayyidina Abu itu uangnya untuk membantu perjuangannya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya rezeki barokah. Rezeki barokah ini yang ditasarufkan ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Indallahi ba' di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita doa ini nanti rezeki kita ini selain milih deres tapi apa? Rezeki tersebut tapi ingat ya, rezeki doa wal batin. Rezeki ini bukan cuma dohir tapi juga batin. Rezeki batin kadang-kadang orang kalau dapat rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sudah dapat rezeki dia capek ajan subuh itu nangis dia. Nangis. Nyong. Kayak nggak bisa tidur seperti itu. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini rezeki batin. Ya. Kalau dua bahar karena beliau apa? Karena beliau tersebut ilmunya seperti lautan. Beliau ini dalam kitab manakibnya selama 40 tahun sebelum meninggal dunia punya rezeki batin yang sangat luar biasa. Yaitu apa? Selalu kalau tinggalan tahajud. Yang dilakukan baik pun sakit walaupun sehat malam istiqomah 2 rakaat tahajud. Tapi 2 rakaatnya beda. Beliau 2 rakaatnya khatam Quran. Rezeki batin. Imam kecil yang jumlah masjidnya sama seperti jumlah hari 1 tahun. Ada 365 masjid. Masjid di sana ada. Misalnya tanggal 1 Januari sholat di sini, besok sampai 31 Desember baru ketemu. Kok tanya paling banyak masjid? Beliau Habib Abdul Haddad itu dalam manikibnya disebut beliau sejak umur 6 tahun. Setelah pulang TPA, sebelum pulang ke rumah, mesti mampir ke masjid ini sholat sunnah. Setelah ini masjid ini sholat sunnah. Temennya nyatet, setiap hari sampai ke rumahnya, dari pulang TPA sampai ke rumahnya, sudah melakukan 100 rakaat. Masih 6 tahun, 7 tahun. Nah, kalau di doaku mewah ini.
kunut. Wah, iki semangka iki. Ini memang gak hafal. Jangan, ini istimewa ini. Semuanya baliknya kepada Rasulullah SAW. Ini semua terbaik, semua doanya. Ya, coba kita lihat ya. Lalu yang terakhir ini ya. Masalah wa qini syarra ma qadait. Ya Allah, minta perlindungan daripada keburukan-keburukan yang sudah ifatsni fasad tatu wa ila. Kita minta jaga dari keburukan tersebut, kita minta dijaga, dicegah. Kan gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya berkata pada contoh, ada orang itu ketabrak misalnya Gojek. Tapi begitu dia doa kunut ini, akhirnya ketabrak apa? Motor mainan. Jadi enggak baik. Ini maksudnya. Hati doa kunut ini apa? Sempurna sudah. Tinggal amalkan. Ditarim. Kan ada ayatnya. Kan karena kejadian seperti ini ya, saya pakai baca doa nazilah. Setelah selesai salam, ada satu jamaah negor saya, Pak, kalau kunut bacanya mak subuh saja Pak. Saya jawabnya, anjing, sudah. Ya, wah ini sampai kita lupa bahas sunnahnya ya. Jadi 174 ini apa? Kunut fi subhi ya. Ayakuna fi iktidari rakaati saniyati rakaat yang terakhir, yang kedua, kalau zuhur yang keempat. Ayakuna ba'da zikir rotibi. Nah ini dia. Kunut ini ayakuna ba'da zikir rotibi. Kunut ini dibaca setelah zikir yang biasa dibaca. Liman hamidah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi milu samawati wa misatin min syai'in ba'du, baru al-kunutu maksura, yaitu kunut itu paling bagus. Tapi kalau dalam kondisi kepepet tadi, jenengan jadi makmum, imam yang nggak baca kunut tapi kunut yang singkat. Apa tadi? Allah mafir ya ghafur, boleh ya. Yang tadi berbagai macam. Yang penting isinya apa? Ada doa dan pujian ya, seperti itu ya. Lalu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu, ada salawatnya. Assalamu alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, ada salawat dan salam. As-salatu ala ali fihi, dan kepada salam ke salawat dan salam kepada keluarga. Assalamu alaihi kadzalik, bersalam kepada pada apa? Kepada mereka. Salatu ala fihi, kepada para sahabat. Assalamu ala ali kadzalik, kepada salam kepada para seperti itu ya, paham ya? Tuh, nah ini sunnahnya seperti itu ya, seperti itulah. Jadi
pengajian malam ini yang saya Fakir akan mengulangi kembali. Ingat, ya, sedia payung sebelum hujan, yaitu yang kita di dalam sholat yang diajarkan Nabi. Minta kesehatan dunia dan akhirat, minta segalanya perlindungan dari Allah, sebagaimana Allah sudah memberikan perlindungan keselamatan kepada Kanjeng Nabi. Tentu yang diberikan kepada Kanjeng Nabi adalah yang terbaik, sehingga kita minta, jangan pernah tinggalkan doa qunut. Wallahu a'lam. Naimin hamdan yu'afi wa ikum majid Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad adana ma fi imla salatan wa salaman daimain bi kala subhanallahu firna dzunubana wa li walidaina wa liman haqqun alaina wa fir ummat sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma farid am sayyidina Muhammad Allahumma hdi sayyidina Muhammad Allahumma rahmu sayyidina Muhammad Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atawakina bi rahmatika syarra ma qadait bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma salli min khairi ma salaka min abdika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihin wa na'udzubika min masazaka min abdika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihin Allahumma arzuqna kami sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran batinan fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin jazakallahu ala sayyidina Muhammad dan khairan jazakallahu sayyidina Muhammad ana mahwa ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah bi husnil khatimah bi husnil khatimah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi Fatih subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin qabul sirril Fatihah. Minta maaf yang banyak, insyaallah ini kalau Jumat malam 1 saya Februari ada, ini kan saya pengen dakwah di sini. Ya, 40 sunnah di bulan Ramadan. Kitabnya sudah ada, mungkin kalau diizinkan nanti bisa diperbanyak, nanti kita bahas. Karena ini 40 sunnah-sunnah di bulan suci Ramadan. Itu istimewa. Nanti aku panjenengan. Ya, jadi yang berhubungan dengan sunnah-sunnah di bulan Ramadan, di mana minggu depannya itu astaghfiruka wa atubu